Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 334. Niken, yang mengingat perselisihan antara Yudis dan Kenshin, hingga menimbulkan keributan, sampai terjadi pengeroyokan pada Kenshin. Niken pun saat ini ingin bercerita ke teman dekatnya. Lalu ia mengirim pesan lewat WhatsApp. Pesan pun terkirim, namun tulisan itu belum terbaca oleh temannya, Kenshin sendiri, yang kini di tempat kosnya Iwan. Ia pun bercerita pada temannya, karena Iwan itu bertanya, "Gimana bro awal mulanya? Kok lu sampai berkelahi gitu?" Kenshin menjawabnya, "Ya itu Wan, gua sebenarnya tadi melihat sebentar restoran miliknya Rena, teman sekolahku itu. Tiba-tiba Yudis di situ pakai merendahin tempat kerjanya Rena. Ya gua jadi sedikit agak marah." Iwan pun bicara, "Kok lu tadi gak cerita bro waktu di kafe? Kalau lagi melihat restoran teman lu?" Kenshin menyahutnya, "Ah lu Wan kayak nggak tahu aja. Di situ kan ada Kaori. Entar salah paham gimana?" Iwan pun menyahutnya, "Oh iya bro gua lupa. Kan itu bisa bikin cemburu." Iwan pun lalu melanjutkan bicaranya, "Emang si Kudis itu sombong banget orangnya. Kemarin aja di kantor, waktu kita bersama Pak Andi, nggak sengaja ketemu dia. Lagaknya belagu banget bro. Pakai mengusir-ngusir segala." Kenshin menyela, "Namanya Yudis Wan, bukan Kudis." Si Iwan menjawabnya, "Ah itu sama aja bro. Dia mah lebih cocok kalau namanya Kudis daripada dipanggil Yudis. Entar kalau ketemu dia pun akan kupanggil seperti itu, biar marah sekalian." Di tengah hal tersebut, Kenshin berpikir, restoran Yudis itu kok bisa berdekatan dengan miliknya Rena. Setelah dibayangkan sejenak, Kenshin jadi teringat, ternyata tempat itu sebelumnya pernah ditinggalin anak yatim. Kenshin jadi merasa, Yudis memang orangnya tak punya perasaan. Karena hal tersebut, Kenshin berencana membuat perhitungan. Ia tak ingin Yudis itu makin sombong aja, dan Kenshin pun berpikir membuat restorannya Rena nanti menjadi besar. Di sela hal tersebut, handphonenya berbunyi. Rupanya itu Kaori. Kenshin mengangkatnya. Kaori langsung menyapa, "Gimana say keadaanmu? Masih sakit nggak sekarang?" Kaori dilihat Kenshin di kamarnya sendiri. Ia menelpon lewat WhatsApp dengan video call secara langsung. Kenshin lalu menjawabnya, "Oh itu Kaori, aku dari tadi ya kayak gini. Nggak ada apa-apa, apalagi merasa sakit. Terus kamu kok belum tidur?" Kaori menyahutnya, "Kamu aja belum tidur gitu, malah tanya ke aku." Kenshin lalu bicara, "Oh ya sama ya kalau gitu. Kita belum tidur juga." Kaori pun bertanya, "Gimana say rotinya enak nggak? Kamu udah makan belum?" Kenshin menjawabnya, "Udah Kaori malah udah habis." "Apa itu kamu yang buat ya?" Kaori membalasnya, "Oh itu mama yang bikin say." Kenshin bicara, "Oh tak kira kamu yang membuatnya. Makanya kok enak sekali ya. Ternyata mama yang bikin. Pasti kamu ini hanya melihat saja Kaori, gak bisa buat sendiri." Kaori menjawabnya, "Enak aja kamu bilang say. Aku tadi ya bantu bikinin." Mengaduk-aduk tepungnya, Kenshin menyahut, "Sungguhkah itu? Apa kamu bisa memasak nggak? Kalau bisa memasak sendiri, besok pagi-pagi aku tak ke rumahmu, akan makan di situ." Kaori menjawabnya, "Aku bisa masak lah say. Kamu menghina banget nih. Bener ya besok kamu ke sini, aku masakin entar. Awas kalau nggak." Kenshin menyahutnya, "Bercanda-bercanda Kaori. Iya deh aku percaya, kamu bisa masak sendiri." Kaori pun bilang, "Itu kan kamu emang suka menggoda aja, tapi kalau disuruh beneran nggak berani ke sini." Lalu Kaori bertanya, "Terus gimana say lu kamu? Udah baikan nggak?" Kenshin menjawabnya, "Ini nggak terluka Kaori, cuman tergores aja. Besok juga udah biasa. Ini aja udah agak reda karena Iwan nempelin es batu." Kaori menyahutnya, "Bisa aja ya Mas Iwan itu." Kenshin membalasnya, "Si Iwan kan udah pengalaman, jadi dia tahu nih akan masalah ini." Karena Kenshin yang bicara dengan Kaori, malam pun sampai tak terasa, hingga menginjak dini hari. Lebih-lebih si Iwan sendiri sampai tertidur. Si Iwan gak kuat menemani Kenshin yang bicara dengan Kaori di video call itu. Lalu Kaori pun bilang ke Kenshin, "Say Mas Iwan kan udah tidur ya?"
Coba dong kamu ambil handphonenya. Kenshin pun melakukannya. Ia memegang handphonenya Iwan. Sambil dirinya bertanya, ini Kaori HP-nya. Emang untuk apa ya? Kaori menjawabnya, itu saya kamu lihat WhatsApp-nya. Terus kamu tulis pesan. Gini bunyinya, Mbak Ririn, apa besok mbaknya? Bisa enggak ya? Makan bersama di restoran sama aku. Kenshin pun bilang, maksudnya Kaori, kamu ada-ada aja. Iwan kan lagi tidur. Masa dia bilang gitu? Kaori menyahut, aduh say kamu ini. Aku juga mengerti nih. Kalau Mas Iwan tidur. Tapi kan itu untuk membantu Mas Iwan. Agar nggak diam saja. Siapa tahu Mbak Ririn menerima. Mau diajak makan bersama. Kemudian Kenshin bertanya, terus makan di restoran mana Kaori? Kaori menjawabnya, ya terserah aja say. Yang penting kan balasannya. Mau restoran apapun, itu kan hanya tempat aja. Karena Kaori bilang seperti itu. Apalagi ini udah dini hari. Waktunya istirahat. Kenshin pun tak bisa berpikir banyak. Ia menulis saja, apa yang saat ini diingatnya. Kenshin menyebut alamat, restorannya Rena. Pesan pun terkirim. Handphone itu, diletakkan lagi ke Iwan. Kemudian Kaori bilang, udah ditunggu besok aja say. Moga-moga Mbak Ririn menerima. Kenshin pun mengiyakan. Lalu Kaori bicara, udah ya say kita istirahat dulu. Gak terasa nih, udah 2 jam kita bicara. Kenshin menyahutnya, iya Kaori, ini pun sudah masuk pagi. Gara-gara ngeliat kamu, bikin waktu tak terasa gini. Kamu cantik sih Kaori, meski dini hari. Kaori menjawabnya, ah kamu merayu aja say. Ia bilang gitu, kan aku ceweknya sendiri. Kenshin membalasnya, ya iyalah harus gitu. Masa yang aku bilang, ceweknya orang lain, kan gak romantik gitu. Kaori pun tersenyum, sambil bilang ke Kenshin, kalau gitu, aku tidur dulu ya say. I love you too. Pembicaraan itu pun selesai. Kenshin kemudian istirahat. Tak lama berselang. Setelah melewati beberapa jam, pagi datang menjelang. Si Iwan yang bangun duluan. Di sela itu handphonenya menyala. Tanda ada pesan masuk. Iwan pun mengambilnya. Dilihatnya segera. Notifikasi dari WhatsApp-nya. Sebuah nama tertera, Ririn, telah mengirim pesan. Iwan pun membukanya. Dibacanya dengan segera. Ririn itu menulis, gak apa Mas Iwan. Aku bisa entar. Mas Iwan jemput aku jam berapa? Aku tunggu ya. Iwan pun sempat bingung jadinya. Tiba-tiba ada pesan seperti itu. Namun ia merasa senang. Meski belum tahu sebabnya, Iwan pun membaca lagi kiriman WA-nya Ririn. Setelah disimak sebentar, ternyata dirinya mengajak makan bersama. Namun Iwan itu tak menulisnya. Ia merasa tak pernah mengirimnya. Ia lalu menebak, jangan-jangan Kenshin yang memberikan pesan ini. Iwan pun lalu menyeru, "Hey bro, bangun-bangun bro, lu tahu kagak, aku dapat pesan ini. Ririn ternyata mau bro, mau makan bersama gua. Ini gimana entar? Aku menjemputnya. Ayo bro lu bangun bentar." Kenshin mendengarnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.